Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gita, Gita, Gita. Terdengar suara memanggil dari bawah sana setelah mobil diparkirkan pemiliknya. Gita yang menyadari Jeffy sudah pulang ke rumah, langsung bergegas ke lantai 1 untuk menghampiri tuannya tersebut. Wow, pantes lu betah di rumah aja tiap malam ya Jeff, nolak mulu kalau kita ajak keluyuran. Ini kan yang lu bilang namanya Gita itu. Bodinya mirip Saori Harai. Gita yang tak tahu apa yang laki-laki di samping Jeffy itu maksudkan, hanya diam dan menundukkan kepala. Lalu tak lama dia mengambil satu kantong plastik yang berisi minuman yang Jeffy sodorkan ke depannya. Git, letakin ini di meja makan, sediain sloki juga, dan lu segera tidur di kamar dan jangan lupa pintu kamar lu kunci benar-benar. Gita mengangguk tanda siap menjalankan perintah. Tapi salah satu dari dua pria lainnya yang dibawa Jeffy ke rumah sepertinya tak rela jika pembantu seksi itu pergi begitu saja. Tunggu Git, Gita nggak diajak minum-minum bareng kita Jeff. Bisa juga tuh kalau dipakai satu bertiga. Jeffy menepuk kepala Andre yang baru memberikan kalimat yang melecehkan pembantunya itu dengan sadis. Andre pun langsung protes dibuatnya. Sakit Jeff, sialan lu. Biasanya kalau ada barang bagus juga lu bagi-bagi ke kita, sekarang songong amat lu pengen nguasain sendiri. Gita yang masih tak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan hanya mendengarkan tanpa memberikan tanggapan. Hal itu yang membuat Jeffy ingin segera mengusirnya dari hadapan mereka bertiga. Dia ambil kembali bungkusan plastik itu dari tangan pembantunya tersebut. Lu balik ke kamar sekarang Git, tidur dan kunci pintu kamar lu rapat-rapat, perintah yang tadi udah nggak jadi. Gita lalu meninggalkan Jeffy beserta dua temannya dengan pikiran masih bertanya-tanya. Dua pasang mata pria matang yang berdiri di samping Jeffy tersebut tak ada letih-letihnya dalam memandang terlebih bagian bokong dan betis Gita yang sangat menggoda untuk dijamahi. Gue nyesal nikah muda semenjak tahu di sudut dunia masih ada wanita desa yang seksinya macam pembantu lu itu Jeff. Kalau yang ini 5 juta nggak bisa nih bre. Biar Gita lu bisa gue pinjam sehari semalam, tawar Tama yang sudah ileran karena fantasinya sudah kemana-mana. Gita gue bukan untuk kalian laki-laki hidung belang, yuk sekarang kita mulai pestanya. Jeffy mengarahkan teman-temannya itu ke ruang makan, entah pemandangan apa lagi yang didapatkan. Sempak bersama kutang berjejeran kembali di jendela sehingga merusak pemandangan. Tentu saja Jeffy jadi malu dibuatnya. Tapi untung saja benda lainnya masih pada tempatnya. Kalian maklumi ya, itu si Gita, gue dapatkan dari kampung, dan dia masih percaya sama kepercayaan aneh-aneh, makanya itu pakaian dalam dia jemur semua di dalam rumah. Mereka berdua tertawa, ada-ada saja memang pembantu Jeffy itu tingkahnya. Lu nggak beliin dia pakaian dalam yang bagus gitu Jeff? Udah sampai kutu airan gue liat, ada robek juga nih dikit, anjir yang ini rendanya sampai lepas-lepas gitu, iyuh, yang ini lebih parah, masa udah belang-belang gini sih Jeff. Andre maju melihat lebih detail apa saja yang tergantung di jendela sana. Jeffy sampai tidak tahu harus berekspresi seperti apa, antara malu dan bingung yang melebur menjadi satu. Tapi yang pasti setelah ini pembantunya itu akan dia belikan pakaian dalam yang sepantasnya. Masa aset yang berharga seperti itu harus dibungkus oleh pakaian kadaluarsa sih? Entar deh, kalian tunggu dulu di sini, gue ambil es batu sama sloki dulu ya. Ya udah, kita tungguin, ajak tuh sekalian pembantu lu itu mana tahu bisa striptis di depan-depan kita. Celetuk Tama yang masih berusaha membujuk Jeffy agar dapat mengajak Gita ke pesta mereka. In your dream, Jeffy pergi dan tak lama dia pun kembali dengan perlengkapan pesta.
Gita terjaga saat matahari sudah mulai tinggi dan segera berteriak ketika menemukan tangan laki-laki menyusup di dadanya yang berisi. Ini bukan mimpi, tidak sama sekali, sepertinya laki-laki ini masuk ke kamarnya tadi malam. Bau badannya itu benar-benar sekarang membuat Gita mual, entah apa yang menjangkiti otak pria ini sehingga bisa masuk ke kamar Gita malam tadi. Om Jevi, minggir, pekik Gita. Lalu menendang pria itu dari ranjangnya dan segera tersungkur ke lantai. Gita rapikan kembali daster tidurnya yang terbuka hampir semuanya karena tangan Jevi yang menyusup berasal dari bawah untuk mencapai dadanya yang sintal. Benar-benar niat sekali pria ini menodai kesuciannya. Jevi terjaga dari tidurnya, meracau karena pinggangnya terbentur keramik dan menyakitkan sampai ke tulang belakang. Git, ada apa sih? Sakit nih lu pakai acara hantam-hantam aja dikira gue samsak tinju kali ya. Gita langsung menangis sesegukan. Dia rapikan dasternya kembali dengan histeris. Dadanya sekarang naik turun karena sama sekali tak terima dengan kelakuan majikannya itu terhadapnya. Om apain Gita semalam? Kenapa om jahat ke Gita? Om mau rusak Gita ya? Jevi memijit kepalanya yang masih pusing akibat minum-minum semalam. Dia masih tak menyangka kenapa dia berada di kamar ini sekarang. Bukanlah saat dia melepas kepulangan Andre dan Taraf dini hari tadi, dia langsung ke kamarnya di lantai 2. Lah sekarang kenapa tiba-tiba berada di kamar pembantunya ini? Sepertinya semalam dia blackout sehingga melupakan banyak hal. Git, kan udah gue bilang kunci kamarnya. Lu sih nggak dengerin. Pintunya masih rusak gara-gara om bongkar minggu lalu, udah Gita coba perbaiki tadi malam tetap nggak bisa. Gita mesti gimana kalau udah kayak gini? Om jahat, Gita hamil nggak ya? Om tanggung jawab kalau Gita hamil. Dia kembali sesegukan, sehingga Jevi jadi kebingungan dibuatnya. Jevi mengecek pakaian di badannya. Semua pakaian masih melekat dan tak ada yang terlepas kecuali 3 kancing teratas di kemejanya, bahkan resleting celananya beserta sabuk pun masih dalam posisi semula. Seharusnya ini tak akan berakibat fatal. Lebay lu Git, nggak semudah itu bikin wanita hamil, selama baju lu dan baju gue masih ada lu nggak bakal apa-apa. Sorry ya, gue juga nggak sadar semalam ternyata masuk kamar ini. Om nggak mau tanggung jawab. Jevi terpaksa mengeluarkan uang ratusan ribu dari dompetnya, 5 lembar, lalu diserahkannya ke tangan gadis itu. Dia tidak mau memperpanjang perdebatan, dia ada meeting pertengahan bulan dengan karyawan dan mesti segera ke kantor secepatnya agar tak terlambat. Ini tanda permohonan maaf gue, terserah lu mau beli apa dan mau beli di mana. Makanya, internet itu dipakai buat yang bermanfaat bukan drama Korea mulu, bego amat pengetahuan tentang sex education lu, tahu nggak sih? Gita masih tak mengerti dengan maksud Jevi memberikan uang tersebut terhadapnya. Apakah sekarang dia lagi Jevi perlakukan sebagai wanita murahan yang bisa dibayar pakai uang? Gita bukan cewek murahan ya om, Gita nggak butuh uang om, Gita cuman mau pertanggungjawaban om. Gue mau bertanggung jawab dengan gimana Gita? Lu juga nggak hilang keperawanan kan? Selama gue nggak masukin itu, gue ke serabi lempitnya lu nggak bakal kenapa-kenapa kali, istilahnya masih suci kata orang-orang. Jevi ingin berbalik ke kamarnya untuk mandi karena harus berangkat pagi, tapi yang terjadi adalah Gita langsung melompat dari ranjangnya dan menahan tangan majikannya itu dengan berang. Om mesti tanggung jawab, ini dompet gue, lu bawa dah, pergi lu ke rumah sakit sana buat tes keperawanan. Sekalian lu tanya ke dokter kalau dada lu dipegang laki-laki bakal hamil nggak. Gue nggak punya waktu Gita, gue banyak kerjaan. Gita akhirnya diam, menerima dompet Jevi di tangannya dengan kebingungan. Gita menangisi dirinya di kamar dari tadi, melihat apa saja bekas-bekas kebejatan Jevi di tubuhnya yang berisi. Berkali-kali dia putar badannya menghadap cermin yang menempel pada lemari. Sepertinya tak ada tanda-tanda aneh apapun yang ditinggalkan bujang lapuk itu akibat kelakuannya malam tadi,
tapi tetap saja gadis itu sudah merasa ternodai. Gita sepertinya memang butuh seks edukasi, dan harus tahu juga bagaimana kehamilan itu bisa terjadi. Dia cari informasi di kolom pencarian internet, lalu dia baca artikel yang menyebutkan tentang seluk-beluk penetrasi. Dari situ dia baru bisa berkesimpulan jika tidur dengan dada dipegang lelaki tak akan mengakibatkan sperma bisa membuahi. Ingin rasanya dia menertawakan kebodohannya sendiri. Lalu berteriak kalau dirinya masih suci. Tak lama kemudian, tentunya setelah waktunya habis mencari informasi sana-sini, kakinya segera bergerak ke dapur dan menumis mie untuk makannya di siang ini. Melegakan sekali. Tapi jangan sampai majikannya itu melakukan hal yang sama kedua kali. Satu kali saja rasanya tak wajar, ya bagaimana bisa Jeffy yang statusnya bukan siapa-siapa menyentuh asetnya yang berharga. HP Gita dalam saku trainingnya berdering nyaring saat baru mau membuka sebungkus mie. Gita angkat panggilan tersebut dengan tergesa-gesa ketika mengetahui nomor siapa yang sedang masuk ke handphonenya. Halo. Hai Git, aku udah di depan rumah kamu loh. Ucap laki-laki itu dengan nada antusias. Maksudnya, nih kubunyiin klasonnya. Tin tin tin. Ah, suaranya masuk, berarti benar jika Fares sudah ada di depan rumahnya dan kini mungkin sedang menanti. Bagaimana bisa pria itu bisa tahu dia tinggal di mana? Apalagi tak ada satupun rekam jejak digital mengenai rumah ini di media sosial yang Gita punya. Git, boleh nggak aku masuk ke rumah kamu? Napas Gita hampir hilang, antara panik dan juga senang. Gita, gimana? Iya bentar Res, Gita keluar dulu. Gita berlarian ke pintu utama setelah mematikan kompor yang barusan dia nyalakan. Rasanya mendebarkan sekali mengetahui Fares sudah ada di depan pagar. Dia buka kunci pagar tersebut dan segera hampiri Fares yang berada di dalam mobil yang sudah tak sabaran untuk berkunjung. Res, kenapa ke sini? Tanya Gita pada laki-laki yang baru saja membuka kaca mobilnya tersebut. Mau main? Emang nggak boleh. Gita takut dimarahin Om Gita, pokoknya bahaya. Gita melihat CCTV yang terpasang di luar pagar. Pasti kalau Gita ketahuan berteman dengan laki-laki, Jeffy akan marah besar dan menyerang gadis itu bertubi-tubi sore nanti. Git, santai aja, aku nggak boleh masuk nih. Gita semakin di luar kendali. Sekarang jemarinya juga ikut bergetar hebat, yang dia takutkan adalah sekali bikin kesalahan bisa saja entar Jeffy memutuskan jika tak lagi membiayai kuliah Gita yang padahal akan dimulai beberapa minggu lagi. Res, maafin aku ya, aku di sini bukan siapa-siapa tanpa Om Jeffy, aku takut dia marah ke aku Res kalau dia pulang kantor nanti. Ares makin tak mengerti, dia bertanya dalam hati, emang ada ya seorang paman mengekang keponakannya sampai seperti ini. Sekarang pria 20 tahun itu keluar mobil sport yang tadi dia kendarai. Menghampiri Gita yang sepertinya didera kepanikan tingkat tinggi. Git, kamu kenapa? Kalau kamu nggak nyaman jelasin di sini, kamu bisa jelasin di tempat lain. Ikut aku yuk. Fares menyentuh lengan gadis yang rambutnya dikucir kuda itu, memberikan perasaan tenang di hati Gita yang barusan bergejolak karena kecemasan terhadap majikannya tersebut. Tapi Res, udah, lagian ini masih jam 11 siang, anggap saja kita makan siang barengan. Aku akan balikin kamu sebelum Om kamu pulang. Gita mengangkat wajahnya untuk melihat muka serius Fares. Tak lama dia teringat dengan uang yang diberikan Jeffy tadi pagi untuknya yang boleh dia pakai untuk keperluan apa saja dan di mana saja. Dia rasa tak ada salahnya untuk sesekali makan siang di luar menggunakan uang ini. Ide bagus sepertinya. Aku ke dalam buat ganti baju dulu ya, Res. Ya udah aku tunggu. Balas Fares melepaskan Gita untuk berbalik ke dalam rumah. Oh jadi kamu itu pembantu di rumah itu ya Git? Iya Res, hehe, aku dikuliahin Om Jeffy biar entar aku nggak jadi pembantu lagi di masa depan. Fares melihat kejujuran yang sangat dalam dari mata lugu gadis ini.
Meskipun pakaian yang dipakai Gita itu bermerek dan pasti masih baru, tapi tetap saja dia bertingkah sangat sederhana. Seperti gadis desa yang masih belum mengenal kehidupan di kota. Terus tiap hari kamu ngapain Git? Gita yang ngerjain pekerjaan rumah tangga, bersih-bersih, cuci-cuci, kadang bikin berantakan rumah karena ada yang meledak, kebakar, konslet, kebanjiran, dan itu pasti dimarahin Om Jeffy. Udah gitu aja, paling hiburannya ya sesekali keluar ngegosip sesama art komplek waktu tukang sayur lewat. Fares sekarang beneran tertawa, lucu juga pengalaman gadis manis ini. Awalnya dia sangka jika Gita adalah anak kesayangan dari laki-laki dewasa yang mengantarkannya di kampus itu. Ternyata, hubungan mereka berdua tak lebih dari sekadar seorang pembantu dan majikan yang memperkerjakannya. Ini baju, Om Jeffy yang beli. Iya, kalau keluar disuruh ganti gaya sama Om Jeffy, makanya Gita ganti pakai ini, jadi Gita nggak perlu pakai baju batik atau kebaya lagi. Maaf ya Git, bentar. Fares bangkit dari kursi lalu menarik bandrol yang keluar dari tekuk gadis itu dan kini menyelipi rambutnya yang terurai. Awalnya Gita sempat rusuh, karena dia kira Fares akan menyentuh bagian tubuhnya dengan maksud yang tak disukainya. Ini lain kali bandrol baju jangan lupa dicopot ya Git. Gita malu sendiri, sedangkan Fares semakin merasa jika Gita berbeda dengan wanita lain yang pernah dikencaninya sebelum ini. Makasih Res, maaf merepotkan. Fares mengangguk, rasanya baru pertama kali bertemu cewek yang tak malu mengakui apa latar belakang hidupnya. Bahkan dia jujur kalau dia hanyalah pembantu yang yatim piatu. Jadi rencana kamu apa Git kuliah nanti? Pengen cepat lulus, terus kerja, dan bayar semua hutangku ke Om Jeffy dan juga nyekolahin adikku, udah itu aja sih Res. Nikah? Iya kalau udah lulus. Gita menyatukan jemarinya tanda dia masih malu untuk mengakuinya. Semoga saja waktu lulus nanti sudah ada yang melamar. Jadi dia tak perlu lagi mencari-cari. Kalau kamu gimana Res? Aku sudah menikah Git, dan punya anak 1. Aku dan pacarku kecelakaan saat kami masih kelas 1 SMA tepatnya saat umurku baru ke-16. Setelah itu kami berpisah saat umurku 18 tahun dan sekarang aku kebetulan duda dan anakku yang namanya Naura itu dibawa mantan istriku ke Singkawang. Gita mengangguk-angguk. Ternyata panjang juga perjalanan hidup seorang Fares yang awalnya dia sangka hanya sebagai anak muda biasa seperti dirinya sendiri. Ternyata laki-laki yang sedang menyedot lemon tea itu merupakan duda beranak 1. Kenapa, ilfil? Enggak, emang kenapa? Masih mau berteman sama aku kan? Enggak ngehindari aku kan setelah ini? Gita dengan sigap menggeleng, emang apa salahnya berteman dengan duda? Lagian di rumah tempatnya bekerja ada buaya tua yang masih setia mencari mangsa, sering mantap-mantap dengan para wanita tanpa ada ikatan apa-apa. Res, aku mau nanya, kok kamu tahu nomor aku, alamat rumah yang aku tinggali sekarang, sampai tadi kamu juga tahu latar pendidikan aku, kamu tahu dari mana? Ada deh, hahaha, entar kamu juga tahu kok Git, bertahap aja ya. Kamu punya indera keenam ya? Tanya Gita penasaran. Enggak, terus. Kepo aja, main timezone yuk. Gita belum sempat menghabiskan jus jeruknya yang di meja, tapi Fares telah menarik tangannya agar mereka berdua mendekati arena permainan tersebut. Waktu yang tersisa sebelum jam 5 ini, akan mereka habiskan untuk bermain permainan itu bersama-sama. Mereka berdua seperti satu tim yang kompak untuk menaklukkan mesin-mesin bertiket itu dengan semangat. Beberapa tiket mereka dapatkan sampai karena saking banyaknya dapat ditukarkan dengan boneka yang berwarna merah muda. Fares menyerahkan boneka itu pada Gita yang baru saja keluar dari toilet arena permainan tersebut. Nih, buat nemanin kamu bobo seterusnya. Gita menolak boneka itu ketika diserahkan Fares ke tangannya. Bagi Gita ada yang lebih berhak yaitu anak Fares yang sedang berada di Singkawang. Anak berumur 3,5 tahun itu pasti lagi butuh-butuhnya dengan permainan. Buat Dedek Naura aja Res,
aku nggak main boneka sampai sekarang. Tolak Gita. Git, bukan buat dimainin loh tapi buat nemanin kamu tidur. Kamu sering kesepian kan di rumah tiap harinya. Tapi Res, aku nggak butuh ini. Kalau dikasih ke Dedek Naura pasti dia senang, mau aku bantuin paketin. Fares menatap ke dalam mata belo Gita yang lugu. Rasanya lucu juga pertama kali mengajak wanita bertemu dia sudah seterbuka ini dengan masa lalunya yang kelam. Git, kamu nggak takut sama aku? Aku aslinya berbahaya loh. Maksud kamu? Mata Gita membulat ketika melihat mata Fares yang sudah semakin menyipit. Enggak, ayo kalau kamu ingin maketin, entar nama kamu aku tulisin di paket, dari Tante Gita cantik dan buat anakku Naura. Gita bukannya tersipu malah merasa ada yang salah dari kalimat tersebut. Entar kalau mantan istrimu cemburu gimana Res? Fares diam sejenak, lalu berkata yakin setelah menggenggam pundak Gita, santai aja kali Git, hidup itu berjalan ke depan, ada masa lalu yang harus dilupakan. Mereka akhirnya berjalan keluar mall. Sudah jam 4 sore sudah saatnya untuk pulang ke kediaman. Hanya ada dua kemungkinan seorang laki-laki masuk ke bagian yang menjual pakaian dalam wanita di mall. Yang pertama mengikuti pasangannya atau yang kedua memang terlalu bucin sebucin-bucinnya sehingga rela mengubek-ngubek pakaian dalam wanita tersebut untuk menghadiahi kepada orang yang dicintainya. Jeffy yang masih memakai setelan kantor, berjas lengkap dengan dasi yang melingkari kerah kemejanya, berusaha santai ke tempat tersebut. Dia langkahkan kakinya dengan biasa saja, seolah-olah tak mempedulikan beberapa ibu-ibu yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan pria tampan ini di tempat yang hampir semuanya diisi kaum hawa. Walaupun ada lelaki, pasti lelaki itu segera menyingkir dan menunggu pasangannya dengan duduk di pinggir. Kalau ada yang mengikuti wanitanya pasti kebanyakan berasal dari pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya berumah tangga sehingga sang suami merasa berhak ikut campur pada apa yang dipakai istrinya untuk mendukung performa aktivitas ranjang mereka berdua. Sedangkan yang mondar-mandir paling hanya supervisor mall yang ingin mengetahui sejauh mana kerja karyawan wanitanya, dan terakhir yang datang sendiri seperti Jeffy ini sudah pasti akan dicap bucin karena rela diliatin orang-orang demi dapat barang yang diinginkannya meski bukan untuk dirinya sendiri. Jeffy edarkan pandangannya sambil berimajinasi bagaimana jika pembantunya itu memakai pakaian dalam yang ada di patung-patung yang terpajang di tempat ini. Bagi Jeffy, pakaian dalam juga ikut serta dalam menentukan keseksian seorang wanita. Bisa saja aslinya wanita itu tepos sekali, tetapi karena adanya bantuan push-up bra dan celana dalam dengan busa di bagian bokongnya maka wanita itu akan terlihat lebih menggoda secara instan. Tapi kalau kasusnya Gita, Jeffy ingin mencetak anak walinya itu seperti model majalah dewasa yang onderdilnya sebenarnya sudah besar ditambah pakaian dalam yang menambah keseksiannya jika dikenakan. Jeffy mulai tertarik pada pakaian dalam yang dikenakan patung yang berada persis di depannya. Dengan perlahan tapi pasti sambil menyusup di antara ibu-ibu yang sibuk mengobok-ngobok kutang dalam keranjang, Jeffy mendekati manekuin yang sekarang di pikirannya sudah berubah menjadi sosok Gita yang memakai pakaian dalam itu lengkap dengan senyuman menggoda dan goyangan telunjuk yang menyuruhnya mendekat. Bra berenda dengan pita menggantung di tengahnya, bertipe balkonete yang menutupi hanya setengah bagian dada, dengan tali lebar ke belakang untuk menyatukan tiga pengait, membuat Jeffy memutuskan jika ini adalah bra yang tepat untuk pembantunya itu. Dia kembali fokuskan pikiran, agar fantasinya mengenai Gita dapat pudar seutuhnya. Dia tunggu Pramuniaga datang ke tempatnya berdiri sambil celingak-celinguk tak sabar untuk dapat segera membungkus barang yang diinginkannya. Tapi tak lama matanya mendeteksi ada yang tidak beres dengan dua orang yang berada di sekitar sini. Ih kamu seharusnya nggak kesini Res, duduk aja di sana. Aku bentar doang kok ini. Nggak bakal lama-lama soalnya Om Jeffy entar lagi pulang. Gita malu kalau diliatin milih pakaian dalam. Ucap Gita sambil mendahului langkah Fares dari depan, sedangkan mata gadis itu menyapu apapun yang ada di keranjang di sekitar arah perjalanannya.
Fares sejujurnya penasaran dengan ukuran dada dari gadis manis ini. Meskipun Gita memakai baju sifon yang longgar, tapi sebagai laki-laki yang sudah pernah beristri, Fares tahu jika Gita memiliki dua aset di atas rata-rata gadis seumurannya. Dadanya itu tetap kelihatan membusung meski mampu sedikit disamarkan dengan pakaian yang dia kenakan. Tadi aku kan bilang ke kamu, aku nggak suka ditinggalin sendirian duduk di sana. Lagian kenapa malu sih Git, aku kan juga nggak ngeliat kamu makainya. Di pasar banyak loh laki-laki yang jual pakaian dalam wanita, mereka santai aja melayani pembeli dan tanpa malu-malu. Ada saja ya cara laki-laki buat tahu tentang apa saja mengenai wanita incarannya, termasuk mengenai ranah pribadi. Tapi Jeffy berdehem. Gita yang awalnya tak menyadari jika pria tinggi di depannya itu adalah majikannya, langsung memasang ekspresi seperti orang yang baru saja bertemu Kunti. Semua badannya kaku, kakinya tak bisa digerakkan, bahkan untuk menyapa saja dia tak mampu. Matanya kini hanya tertuju pada mata elang Jeffy yang sepertinya sedang menangkap basah kesalahannya itu. "Hai Om, bertemu lagi nih, gimana kabarnya?" Fares berusaha mencairkan suasana yang terlanjur beku, meskipun setelah itu mata Jeffy langsung menatap kepadanya dengan teramat menakutkan seperti hantu. "Sudah saya bilang, Gita tak boleh berteman dengan laki-laki sampai dia lulus nanti, kamu paham gak sih?" Jeffy memelankan suaranya, tapi intonasinya tetap mencekam, kayak nonton film horor James Wan 7 Hari 7 Malam. "Iya Om, maaf ya. Tadi Gitanya saya pinjam dulu buat makan siang." "Pamit ya Om, pamit ya Git." Buaya cilik itu segera undur diri setelah memutuskan tak mau memperpanjang perdebatan yang ditakutkan akan terjadinya keributan jika diteruskan. Gita yang melihat Fares pergi dari hadapannya dengan kondisi tertekan jadi tak enak hati. Jeffy menurutnya sekarang sudah keterlaluan. "Jadi lebih menarik laki-laki dibanding kuliah lu sekarang Git." Mata Jeffy menuju ke arah gadis yang sekarang hanya menggeleng dengan takut-takut. Dia siapkan pembelaan untuk dirinya sendiri. "Om, Gita kan gak ngapa-ngapain. Tadi cuman makan siang keluar aja, Om kok sampai gitu sih marahnya. Lu ingat ya Git, semuanya berawal dari gak ngapa-ngapain. Lalu laki-laki akan mencari cara agar lu diapa-apain dan bikin lu nyaman, akhirnya ketagihan atas semuanya. Waktu lu ketagihan maka dia bosan dan lu ditinggalin dengan trauma yang bakal lu ingat sepanjang hidup lu. Jadi sebelum itu semua terjadi, lu lebih baik membatasi diri untuk tidak berhubungan dengan mereka yang berniat mendekati lu itu." Jeffy kini menarik tangan Gita sehingga gadis itu terbirit-birit mengikutinya. Laki-laki itu cari pramuniaga untuk bertanya tentang ukuran beserta kesediaan pakaian yang diinginkannya tadi. Lalu tak lama pramuniaga itu pergi setelah memutuskan mencari ukuran pakaian dalam yang diinginkan calon pembelinya tersebut. "Benar kan Git ukuran 38C ukuran bra lu dan XL celana dalam lu?" Gita yang awalnya tak menyangka jika pakaian dalam itu dibelikan Jeffy untuknya segera mengangguk dan menyisipi rasa haru dalam hati. Ternyata tinggi juga nyali majikannya ini pergi ke sini sendiri. "Om, itu modelnya Om." Tunjuk Gita ke patung itu kurang yakin. "Iya, emang kenapa? Takut tumpah? Soalnya cupnya cuman setengah," ucap Gita polos sehingga membuat Jeffy segera berimajinasi yang bukan-bukan. "Entar lu cobain di rumah, kalau tumpah gue beliin yang lainnya. Buat sekarang gue beliin dua dulu ya, hitam dan merah." Gita mengangguk, lalu tak sadar ucapan, "Terima kasih Om," terucap di bibirnya yang seksi yang ditanggapi Jeffy dengan anggukan pelan. Bersambung.